Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di modul ke-6 sekarang tentang uji hipotesis dua populasi. Nah, di sini kita akan melanjutkan pembahasan dari modul sebelumnya ke cakupan yang lebih besar ya. Nah, jadi di sini sebenarnya secara teknis kita melakukan tahapan yang sama persis dengan uji hipotesis satu populasi. Ya, dimulai dengan merumuskan hipotesis kosong dan alternatif ya. Lalu kita memilih distribusi statistik, wilayah kritisnya, dan titik kritisnya. Kemudian kita menghitung statistik ujinya, membandingkan hasil kedua statistik tersebut, dan menarik kesimpulan. Jadi langkahnya sama persis. Nah, sekarang bedanya di mana? Bedanya adalah ketika kita menentukan cakupan populasi. Satu. Yang kedua adalah bentuk hipotesisnya dan di perhitungan statistik ujinya gitu. Nah, ini pembahasan masing-masingnya ya. Untuk cakupan populasi ini, kita sudah bergeser dari cakupan yang digunakan pada uji hipotesis satu populasi. Kalau sebelumnya kan kita menggunakan mahasiswa yang berkuliah di kota Bandar Lampung dan sekitarnya ya. Itu satu populasinya. Maka uji hipotesis dua populasi itu mencakup populasi yang bergeser, bisa keluar jadi mahasiswa yang berkuliah di kota Bandar Lampung dan sekitarnya dan mahasiswa yang berkuliah di kota Palembang dan sekitarnya, atau ke dalam ya. Maksudnya lebih kecil. Jadi kita bagi dua nih, mahasiswa yang ada di Bandar Lampung itu bisa kita lihat per kampusnya. Satu populasi itu adalah mahasiswa yang di ITERA dan satu populasi lainnya adalah mahasiswa yang berkuliah di UINRIL misalnya. Nah, untuk praktikum ini kita akan pakai cakupan populasi yang ke dalam. Jadi kita akan melihat kampus-kampus sebagai satu populasi, masing-masingnya satu populasi. Lalu yang kedua, bentuk hipotesisnya. Nah, sekarang kita menggunakan bentuk yang berbeda dengan yang kita gunakan di satu populasi. Kalau bentuk yang di satu populasi, kita menuliskan hipotesisnya itu sama dengan nilai tertentu ya, nilai tunggal seperti ini. Nah, tapi kalau diuji hipotesis dua populasi, kita merumuskan hipotesisnya itu berbentuk persamaan atau pertidaksamaan antara dua parameter tersebut. Atau bisa bisa juga diubah menjadi selisih antara dua parameter. Contohnya, ini kita punya mu1 untuk eh, ITERA misalnya ya, mu2 untuk WINRIL. Nah, hipotesis nolnya jadi mu1 sama dengan mu2. Mu ITERA sama dengan mu WINRIL. Nah, atau kalau kita buat selisih, maka jadinya mu1 kurang mu2 itu sama dengan 0 gitu ya. Nah, kemudian untuk hipotesis alternatifnya ya tandanya tinggal diubah antara tidak sama dengan, lebih besar atau lebih kecil. Nah, ini bentuk yang eh, persamaan pertidaksamaan antara dua parameter. Yang ini adalah bentuk yang selisih gitu ya. Nah, yang ketiga adalah cara menghitung statistik uji. Perbedaannya itu sebenarnya ya bisa dibilang hanya di standar errornya begitu ya. Standar error untuk uji hipotesis satu dan dua populasi itu beda cara perhitungannya. Nah, itu secara umum ya untuk uji hipotesis dua populasi. Nah, kemudian uji hipotesis dua populasi. Oke, jadi di sini saya rangkum mungkin ya. Uji hipotesis satu dan dua populasi berbeda dalam hal jumlah populasinya. Selain itu, secara teknis, uji hipotesis
dua populasi menggunakan langkah yang sama persis dengan uji hipotesis satu populasi. Perbedaan dalam langkah perhitungan tersebut terletak pada, ini yang tadi ya, kalau selain dari jumlah populasi berarti ada formulasi, hipotesis kosong dan alternatif, dan standar error dalam perhitungan statistik uji gitu ya. Nah, kemudian uji hipotesis dua populasi juga bisa dibagi menjadi uji hipotesis dua populasi independen dan dependen. Nah, begitu juga dengan statistik atau parameternya. Parameter yang diuji juga dalam hal ini masih dalam cakupan rata dan proporsi. Nah, bedanya mungkin ya, sebelum ke rata-rata dan proporsinya, perbedaan antara dua populasi independen dengan saya tadi mencet Ctrl Shift C ya, dengan dependen adalah untuk uji hipotesis dua populasi independen, ia membandingkan langsung dua kondisi atau dua populasi yang setara. Maksudnya gimana? Jadi misalnya UIN dan Unila misalnya ya, atau UIN dan ITERA itu setara langsung gitu ya. Nah, jadi kita bisa menghitung selisih antara rata-rata dan proporsi dari keduanya. Itu ya. Sementara itu uji hipotesis dua populasi dependen biasanya membandingkan kondisi yang berbeda, yang tidak setara gitu ya, kondisi yang tidak setara. Maksudnya itu kita menghitung, biasanya ini hasil selisih ya, biasanya hasil selisih antara, contoh, sebelum sesuatu dan sesudah sesuatu. Nah, jadi kita menghitung selisih variabel pada kondisi sebelum adanya sesuatu dengan kondisi setelah adanya sesuatu. Nah, itu yang disebut dengan uji hipotesis dua populasi dependen. Jadi kita hitung dulu selisihnya gitu ya. Nah, otomatis dalam hal ini kita hanya bisa menghitung
logis kalau dikatakan kita hanya bisa menghitung rata dari selisih variabel sebelum dan sesudah sesuatu tersebut. Sulit dipahami kalau kita harus menghitung proporsi, ya kan? Jadi kalau misalnya kita wawancara atau ambil data kuesioner tentang uang jajan sebelum eh, katakanlah SMP dengan setelah kuliah gitu ya. Nah, artinya kan kita hanya bisa mengurangkan selisih, ya kita hanya bisa menghitung selisih uang jajan tersebut ya. Uang jajan di SMA atau uang jajan di perkuliahan dikurangi uang jajan di SMA. Nah, kita dapat satu nilai, nah maka dari sebanyak ukuran sampel yang kita punya, kita hitung rata-ratanya kan. Nah, bagaimana kita menghitung proporsi misalnya? Nah, itu kita mungkin tidak bisa membayangkan gitu ya. eh, apa yang kita hitung proporsi dari eh, selisih tadi begitu ya. Nah, itu makanya di sini kita akan menghitung satu rata-rata uji hipotesis dua populasi independen rata-rata, kemudian uji hipotesis dua populasi independen proporsi, dan uji hipotesis dua populasi dependen rata-rata. Nah, itu saja yang kita akan hitung ya di sini sebenarnya. Nah, jadi ini penjelasan yang paragraf ini sebenarnya. Nah, oke. Kita masuk ke yang pertama ya, masuk ke perangkat lunak dan pustaka. Jadi kita muat dulu library kita ya. Nah, kalau di awal mungkin kita mudah saja ya, kita hanya butuh load ini yang langsung ya, library-nya langsung. Nah, jadi kita load yang ini. Markdown ya. Nah, tapi di sini kalian silakan gunakan dulu perintah ini ya untuk mengecek apakah package kita sudah termuat gitu ya, sebagai latihan saja ya. Oke. Sebagai latihan untuk kalian menggunakan perintah ini. Package tidyverse %in %search. Oh, false. Berarti belum ada. Maka kita bisa masukkan ya. Nah, ini gunanya sih sebenarnya ketika kita sudah kerja jauh gitu ya, baru kemudian kita kepikiran ada paket yang belum di load atau belum. Nah, kita baru cek dengan perintah tersebut. Oke. Nah, saya sudah masukkan library-nya ya. Oh iya, saya ingin memastikan juga kalian sudah siap ya kondisi workspace-nya. Saya tekankan lagi di sini ya. Saya menggunakan praktikum demo nih ya. Kalau saya klik yang ini, kita punya data ya, workspace kita ada datasets, ada output gitu ya. Nah, ini harusnya dipindahin ke output ini ya. Ya sudah, nanti sajalah. Oke, kita lanjut. Di sini kita masuk ke uji hipotesis dua populasi independen untuk yang rata-rata ya. Oke, uji hipotesis dua populasi independen rata-rata.
Nah, pertama kita muat dataset kita dulu ya. Nah, kita akan gunakan data mahasiswa yang berkuliah di ITERA dan di UINRIL saja ya untuk dua populasinya. Nah, itu kita ambil dari dataset mahasiswa, data mahasiswa ya. Jadi kita muat dulu dataset seluruh mahasiswa. Nah, data mahasiswa ya, itu tadi outstrip CSV2 datasets data mahasiswa CSV. Nah, ini kursornya saya pindahkan ke atas supaya langsung semuanya terload. Nah, kita sudah berhasil memuat 1600 objek ya. Nah, sekarang kita menyaring data mahasiswa untuk menghasilkan dataset UINRIL dan ITERA. Nah, ini untuk yang ITERA ya. Data ITERA itu adalah data mahasiswa. Kita pipe ke filter. Nah, kondisinya itu adalah ketika variabel kampus atau kolom kampus itu berisi atau memuat ITERA atau sama dengan ITERA. Nah, ini bukan pakai tanda sama dengan ya, tapi logical operator ya, beda antara sama dengan yang kita gunakan untuk mendefinisikan parameter, maksudnya untuk atribut misalnya, dengan kondisi logical operator ini ya. Rasanya ada di bab pertama ya ininya. Bab apa namanya, praktikum di awal. Nah, kemudian untuk yang UINRIL kita saring ketika kondisinya itu sama dengan UINRIL gitu ya, satukan ya. Nah, ini harus sama dengan kondisi data sebenarnya. Nah, ketika saya Ctrl Enter di komentar paling atas ini, oh enggak ya, dia enggak langsung. Oke, berarti kita harus satu-satu. Nah, kita sudah mendapatkan dataset populasi pertama dan kedua kita ya, populasi mahasiswa ITERA dan populasi UINRIL. Nah, ini kalau kita klik ya, semuanya sama kampus UINRIL gitu ya, dan kampus ITERA. Ya, kita tutup saja. Nah, ini juga yang lama kita bisa tutup. Oke, jangan lupa kalau ada merah-merah gini, kita pencet Ctrl S untuk menyimpan. Nah, kita biasakan untuk menggunakan glimpse ya, supaya kita bisa kenal data kita itu seperti apa. Mengecek data set 2 populasi dengan glimpse. Nah, kita cuma punya 4 kolom 4 atau 4 variabel, baik di ITERA maupun UINRIL. ITERA kita punya 427 objek, UINRIL kita punya 400 ya. Nah, ini sama dengan yang kemarin ya. Kita akan gunakan jarak kilometer untuk yang rata-rata, kemudian tipe tinggal baku untuk proporsi nanti. Nah, ini kalian gunakan data UBL dan data UNILA ya. Jadi kalian punya ini sendiri juga. Bukan. Nah, kemudian kita merumuskan hipotesis kosong dan alternatif. Nah, di sini yang kalian saya kira, aduh kepencet sorry, perlu buat R Markdown itu ya. Jadi silakan buat file R Markdown. Nah, ini dia ya. Ini boleh diisi atau langsung create empty document juga tidak apa-apa. Ketik nama. Nah, ini kita pindah yang visual saja ya. Ini digeser dulu ke sini. Nah, kalian bisa ketik NIM kalian ya.
Nah, itu nim saya dulu. Nah, untuk heading kita pakai heading 2 saja ya. Nah, hipotesis. Enggak, kita gini aja. Uji dua populasi independen rata-rata. Hipotesis kosong. Nah, masukkan display math. Ini bentuk. Nah, kalau kalian mau pakai benar nggak ya? Bukan ya. Saya lupa. Ya, jadi kalau kita mau menuliskan teks biasa ya, bukan sebagai variabel, nah kita bisa pakai backslash teks ini, kemudian dikasih kurung kurawal ya. Nah, ini kita bisa ketik bentuk persamaan, ketidaksamaan misalnya. Nah, kemudian backslash biasa kita untuk ke bawah. Nah, kita tulis H0 itu adalah mu tera berarti ya. Itu ME gitu ya. Oh, oke. Nah, saya lupa ini backslash mu. Nah, kemudian iteranya kita bungkus. Nah, mu itera tidak sama dengan mu win real. Nah, ini adalah bentuk ini H0 ya, sorry. Berarti ini harusnya sama dengan mu itera sama dengan mu win real. Nah, kemudian backslash lagi. Oh, nggak ada ya. Teks bentuk selisih, maka dia jadi halo sama dengan mu itera kurang mu win real itu sama dengan 0. Nggak ngaruh ya. Nah, jadi kita punya, atau kita bedain aja ya sebenarnya ya. Nah, kita bisa bedakan display teksnya ya, display math. Nah, jadi kita punya dua bentuk hipotesis kosong ya untuk yang dua populasi independen rata-rata. Oke, saya akan save dulu. Nah, di sini saya pakai ini saja namanya, tapi ini diganti jadi 6 ya. Nah, itu adalah bentuk hipotesis kosong kita. Nah, sementara untuk hipotesis alternatifnya, bentuk persamaan pertidaksamaan H1 lupa. Maka dia jadi mu1 itu baru ini yang not equal ya, /NE. Nah, ini bentuk persamaan dan pertidaksamaannya. Sementara untuk yang bentuk selisih,
Nah, ini kita kurangkan berarti ya. Oh iya, untuk hipotesis satunya, aduh, hipotesis bentuk yang lainnya, ya kan bisa saja lebih besar atau lebih kecil ya. Ini saya copy saja lah ya. Copy, bisa ya kalau pakai keyboard. Jadi kita pakai ini saja, pakai mouse. Nah, ini jadi lebih besar atau, aduh, lebih kecil. Nah, inilah gunanya kita punya source mode dan visual mode ya. Kalau source mode kita lebih bebas sebenarnya. Nah, ini juga kurang bagus ya. Harusnya dia di bawah ini. Nah, ini kita bisa atas bawah langsung gitu ya, nggak yang ke interupsi kayak tadi. Nah, ini adalah 3 bentuk hipotesis alternatif kita ya. Untuk yang one tail, yang two tail yang tidak sama dengan, dan one tail kalau dia punya arah lebih besar atau lebih kecil. Nah, ini juga sama. Ini bentuk selisih. Nah, maka kalau di sini kita kurangkan ya, mu itera dengan mu win real itu apakah tidak sama dengan 0. Nah, kalau ini dengan 0 ya jadinya. Saya copy. Nah, ini berarti lebih besar dan ini lebih kecil. Nah, maka kita sudah punya bentuk hipotesis alternatif dan kosong untuk dua populasi independen rata-rata kita ya. Nah, ini penting nih ya sebenarnya. Mana yang kita hitung di awal ya. Jadi di sini kan kita pakai satu ya, satu dan dua ya, satu dan dua, satu dikurangi dua gitu ya. Nah, di sini itera dan win real. Nah, ini eh apa ya? Adalah posisi yang harus kalian ingat sebenarnya. Jadi kita nggak bisa asal menukarkan, oh satu sama duanya ya udah, eh, di sini misalnya itera dan win real gitu ya. Nanti satu itu itera atau win real sama aja lah, tidak. Karena di sini adalah selisih. Jadi kita harus menetapkan di awal apa yang jadi satu, apa yang jadi dua ya. Apa yang di depan itera atau winril ya. Itera kurang winril atau winril kurang itera. Nah, untuk nanti kita akan lihat ya, kita menggunakan eh, di sini sepertinya kita yang ya ini ya, itera baru winril gitu ya. Selisih dengan itera kurangi winril. Nah, ini sudah dilakukan di R Markdown. Oke, berarti kita bisa lanjut ke. Nah, ini kalian bisa gunakan ya, boleh gunakan cat atau eh, coba ya, saya penasaran kalau misalkan ini ke cat. Ya, pastinya sih sama saja ya. Eh, oh, nggak per baris dia ya. Nah, koma, 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 koma. Oh, ada ini juga ya, backslash n. Oh gitu ya, saya kepencet hotkeysnya. Ya, mohon maaf ya kalau agak
ke tutup ya, nanti saya langsung perbaiki ya. Nah, kita bisa langsung, ups, oh ini komanya kurang. Nah, ini berarti kita harus di sini ya. Nah, oke, ini di mana lagi salahnya? Tidak bisa ya ternyata. Jadi memang harus ya, tapi yang jelas ditulis saja ya. Kita apa namanya? Bisa melihat formulasi ini kalian di sini. Formulasi hipotesis 1 dan 0 kalian di sini. Nah, kita lanjut ke memilih distribusi statistik wilayah kritis dan titik kritis ya. Nah, ini tadi sudah saya mention ketika saya merumuskan hipotesis 0 dan alternatif kita, hipotesis kosong dan alternatif kita. Kalau kita pakai yang tidak sama dengan, ya, sama dengan tidak sama dengan, pasti kita pakai yang 2 ekor ya, tidak berarah, two tail. Nah, sementara kalau kita pakai yang lebih kecil atau lebih besar berarah, kita menggunakan one tail ya. Lebih besar itu artinya yang di kiri, lebih kecil itu di lebih besar itu di kanan, lebih kecil itu di kiri. Nah, ya, jadi pertama kita tentukan dulu besar wilayah kritis yang kita gunakan, yang diperlihatkan oleh alfa ya. Nah, di sini kita tulis memilih distribusi statistik wilayah kritis dan titik kritis. Kita gunakan alfa di sini 0,05. Kemudian kita menentukan nilai kritis untuk uji satu ekor. Nah, kita di sini pakai lebih besar ya, hipotesis alternatifnya. Jadi kita pakai yang kedua ini ya. Nah, ini ITERA lebih besar dari WinReal atau ya, atau ITERA kurang WinReal itu lebih besar dari 0. Nah, itu dia maksud saya. Oke, kemudian nilai kritis ya. Ini nilai kritis untuk uji hipotesis satu ekor kanan lebih besar. Nah, ini ya saya tulis ITERA lebih besar dari WinReal. Artinya apa? Jarak tempuh rata-rata mahasiswa ITERA itu lebih besar daripada WinReal. Lebih jauh mereka tuh kalau mau kuliah. Nah, itulah uji hipotesis yang kita akan ujikan ya. Nah, ini kita jadikan variabel z underscore crit underscore one tail ya. Z critical one tail. Nah, ingat kita menggunakan 1 dikurang alfa ya untuk untuk wilayah yang kita ujikan. Silakan lihat materi yang sebelumnya ya. Praktikum uji hipotesis satu populasi. Nah, ini adalah 1,65 ya sebenarnya, 1,45. Ya, ini yang cat opsional ya. Jadi bisa kalian lewat. Nah, baru kita masuk ke perhitungan statistik uji. Nah, ini yang tadi berbeda saya katakan ya. Jadi, untuk nilai statistik uji hipotesis dua populasi independen rata-rata, di atasnya kita mengurangkan si selisihnya ya di pembilang, sementara di penyebut standar errornya adalah seperti ini.
Nah, 40 saya perbesar ya. Nah, jadi kita butuh simpangan baku untuk populasi pertama dan simpangan baku populasi kedua. Baru kemudian kita menghitung ukuran sampel masing-masing populasi, ya. Nah, ini adalah algoritma perhitungannya ya. Seperti biasa, ya sama dengan yang kemarin, kita bikin dia jadi fungsi dulu ya. Nah, kita di sini langsung saja tuliskan menulis ya bolehlah menulis fungsi statistik uji. Tadi apa saya bilang di ini statistik kritis pas statistik uji ya? Ini statistik kritis kita ya. Saya ralat lagi kalau tadi salah. Ya, ini fungsi statistik uji hipotesis dua populasi independen rata-rata. Namanya adalah HT, hipotesis testing mean to pop independent function. Nah, kita butuh X bar 1, balik lagi jangan di bolak-balik, X bar 1 dan 2 nya kita tetapkan 1 duluan dari 2 ya, jadi 1 kurang 2. Ini kemudian simpangan bakunya, ini jumlah sampelnya, ukuran sampelnya, kurung kurawal. Nah, baru kita tuliskan. Pertama kita, nah ini saya kasih indentasi begini supaya kita mudah membacanya ya, karena banyak tanda kurung. Nah, pertama kan kita hitung standar errornya ya. Standar error. Kemudian, nah standar error itu adalah akar ya, maka kita awali dengan square root ya, atau SQRT. Nah, pertama kita jumlahkan, ini kan penjumlahan ya. Nah, maka ada 2 tanda kurung di sini ya. Nah, bisa dibilang seperti itu. Nah, yang tanda kurung pertama itu adalah pembagian yang ini ya. Nah, maka di sini kita tuliskan SD 1 dikuadratkan ya, dibagi dengan kurung N1 dikurangi 1 gitu kan ya. Nah, ya boleh kalau mau seperti ini juga ya, saya kira tidak terlalu mengganggu. Kemudian kita lanjutkan yang ST2 ya, N2 dikurang 1. Nah, itu adalah SE kita ya. Baru kemudian kita bisa hitung Z, hitung atau statistik uji itu sama saja. Itu adalah X bar 1 kurangi X bar 2 dibagi dengan SE gitu ya, hasil dari atas itu. Nah, hasilnya adalah return Z. Oh, pakai ini ya, pakai fungsi ya dia ya. Ya. Nah, ini adalah fungsi kita ya. Silakan kita masukkan. Nah, itu ya. Jadi saya tempatkan, paling gampang itu sebenarnya menempatkan kursor atau menempatkan ya kursor ya, kursor teks kalian itu di komentar paling atasnya ya, supaya dia R itu otomatis membaca langsung ke bawah. Oke, Ctrl S. Nah, kita lanjut ke, nah ini sekarang ya ke perhitungannya ya sebenarnya ya. Kita masuk ke perhitungan statistik uji. Nah, kita mendeklarasikan dulu variabel ujinya. Nah, rata-rata, oh ini tadi ada yang kelewat ya. Nah, ini ada rata-rata dulu ya, X bar satunya. X bar satunya kan itera ya. Nah, ini jangan dibalik-balik ya, biar tidak salah.
Jadi kita hitung X bar 1 itu adalah min jarak itera. Nah, itu dihitung dari rata-rata jarak itera, jarak kilometernya. Aha, udah punya min jarak itera. Nah, ini ada 5 km ya, 5,01. Nah, sekarang X bar 2-nya adalah WinReal. Min jarak WinReal, min data WinReal, jarak kilometer. Nah, kita punya 3,2. Nah, di sini kita bisa kelihatan ya, oh ternyata anak ITERA itu rata-rata lebih jauh ke kampus daripada mahasiswa WinReal. Nah, apakah benar ini lebih kecil, lebih besar, lebih jauh semua? Apa jangan-jangan sampel kita aja nih yang kebetulan ngambilnya anak ITERA yang jauh-jauh? Nah, itu yang akan kita uji dalam hipotesis ini. Nah, kemudian kita masuk ke simpangan bakunya. SD apa ya tadi ya? SD jarak ya. Oke, SD jarak itera. Nah, ini saya malah yang iteranya belakangan ya. Nah, ini kurang bagus ya. SD jarak itera, SD data itera. Ops, sorry. Ini harusnya. Nah, jadi kita sudah punya 4 parameter ya. Sorry, 4 ya, maksudnya 4 parameter itu 4 yang kita hitung ya, bukan parameter rata-rata populasi ya maksudnya ya. Oke, kita masuk ke N1, berarti kita hitung N row ya. N row, N jarak, atau ya N itera saja langsung ya. N itera, N row, data mahasiswa, data itera ya. Berapa dia? 427. Nah, L ini maksudnya adalah bilangan integer ya, bilangan bulat ya. Jadi bukan 427 desimal begitu. Maksudnya seperti itu. Kemudian N2, N WinReal, N row, kita WinReal 400 ya. Nah, maka kita sudah siap untuk menghitung si statistik ujinya ya. Nah, kita selisih itera dengan WinReal. Nah, kita gunakan tadi, kita simpan jadi Z min itera WinReal ya. HT min 2 pop independen ya. Nah, ini kita kasih indentasi juga. X bar satunya adalah min jarak itera. X bar 2 min jarak WinReal. Nah, ini kalian perhatikan ya. Ya, tadi fungsinya kita deklarasinya urutannya apa? Itu sangat menentukan ya. X bar 1, X bar 2, SD1, SD2. Nah, kalau kalian mendefinisikan 1 dan 2-nya berbeda, ya itu juga berbeda jadinya gitu ya. Kalau X bar 2 dulu misalnya, nah itu berarti ya bisa berpengaruh ke posisi ini kalian gitu ya. Posisi apa namanya? Posisi urutan ya. Urutan kalian mendefinisikan. Kemudian SD1-nya adalah
simpangan baku. Nah, ini adalah cara untuk supaya kita tidak salah ya. Nah, bisa dengan memastikan urutan penulisannya benar. Ya, jadi bisa kalian gunakan bentuk yang ada sama dengannya seperti ini, kalian tuliskan banget gitu ya, apa variabel bawaan sama dengan apa variabel yang kalian hitung sendiri. Atau kalian bisa pastikan urutannya sama persis dengan si urutan yang didefinisikan di sini gitu ya. Nah, kemudian ya saya akan pakai yang memastikan urutan saja. Jarak itera, jarak WinReal. Kemudian n itera dan n WinReal gitu ya. Nah, jadi saya di sini tadi sudah menghitung sebenarnya. Nah, kita punya Z ujinya adalah 7, ya. Nah, ini menarik ya. Apakah benar lebih besar? Harusnya dari sini sudah kelihatan ya. 7 itu lebih besar dari mana ya? Z kritikalnya ya 1, ya. Jauh banget di kanan ini. Nah, berarti sebenarnya kita bisa katakan kita menolak hipotesis kita menolak hipotesis 0 gitu ya. Nah, ini kita boleh kalau kalian mau kopas ini karena bentuk tadi kemarin sudah kita pelajari ya bagaimana menulisnya. Nah, ini kita masukkan alfanya sudah. Nah, sekarang kita punya hasil menolak hipotesis kosong. Jadi memang secara umum atau secara ya pada umumnya di populasinya mahasiswa ITERA itu ke kampusnya lebih jauh-jauh jaraknya daripada UINRIL gitu ya. Nah, apa implikasinya ke PWK? Bentar. Nah, dari hasil pengujian hipotesis kita mengetahui bahwa bukan mengetahui, kita yakin ya, kita yakin bahwa mahasiswa ITERA menempuh perjalanan ke kampus yang lebih jauh dibandingkan mahasiswa UINRIL. Apa implikasinya ke PWK? Nah, kita mengatakan ya kita apa ya, lingkungan perkotaan di UINRIL menyebabkan lokasi tempat tinggal yang lebih kompak gitu ya, kompak dibandingkan ITERA yang di wilayah pinggir atau istilahnya hinterland. Nah, ini nanti kalian bisa pelajari juga ya. Nah, wilayah pinggir itu lebih sprawl, lebih tersebar gitu ya. Nah, makanya jaraknya lebih besar gitu dibandingkan yang di perkotaan. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Oke, selanjutnya, nah ini silakan kalian kerjakan aktivitas mandirinya. Kita ke uji hipotesis dua populasi independen parameter proporsi ya. Nah, ini kita apa ya? Kita melakukan hal yang sama sebenarnya dengan yang kita lakukan di uji hipotesis part pertama yaitu satu populasi. Ya, kita meringkas dulu gitu ya. Kita mengambil dulu nilai si proporsi
untuk yang Uinril dan ITERA gitu ya. Kemudian kita tetapkan hipotesis nolnya. Nah, ini duluan Uinril sekarang ya. Nah, kemudian di sini kita hitung. Nah, karena si Uinril ini proporsinya lebih kecil ya. Nah, maka kita lihat ya di sini ya. Kita masuk ke 2 ya, uji hipotesis dua populasi independen proporsi. Nah, di sini kita mungkin lebih banyak fokus ke memuat dan meringkas datasetnya ya. Kalau untuk hipotesis kosong dan alternatif tadi kita sudah pelajari, paling penyesuaian di 1 dan 2-nya ya. Jadi ini P1-nya adalah satunya Winril sekarang ya. Nah, kita akan meringkas datasetnya untuk menemukan proporsi 1 dan 2-nya. Meringkas dataset. Pertama kita buat dulu ya tabel summary untuk Winril ya. Oh, ITERA dulu. Ya, saya sesuaikan aja jadi Winril dulu ya. Summary tempat tinggal Winril ya. Dari data Winril kita pipe ke group by. Kemudian tipe tinggal gitu ya, sama dengan tipe tinggal baku. Nah, dari hasil groupingnya kemudian di summarize jadi jumlah ya, jumlah n gitu ya. Kemudian di pipe lagi jadi mutate ya, proporsi sama dengan jumlah dibagi sum jumlah ya. Nah, ini udah nggak pakai apostrof lagi, nggak pakai petik lagi, karena ini sudah menjadi nama kolom yang baku ya, yang sudah ada. Nah, kemudian kita bisa hapus ya sebenarnya ya, select jumlah gitu ya. Oke, kita coba dulu. Nah, setelah kita panggil ya, boleh di print, boleh langsung di klik summary, dipanggil si summary-nya gitu ya. Nah, jadi di sini kita punya proporsi kos asrama dan rumah keluarga pribadi itu 0,46 dan 0,54 ya. Nah, itu untuk yang Winril. Sekarang untuk yang ITERA. Nah, ini bisa kita copy. Nah, kemudian kita tulis di bawahnya dan ganti saja jadi ITERA. Ini ITERA, data ITERA. Ada lagi nggak ya? ITERA. Ya, kita sudah bisa mendapatkan keduanya ya. Nah, di sini yang kita butuhkan adalah, nah mari kita lihat fungsi dari si Z-nya ya. P1 head, P2 head, N1, N2. P1 head itu adalah proporsi sampel yang kita hitung. Jadi karena kita di sini menggunakan atau melihat proporsi mahasiswa mengekos ya, berarti kita lihatnya yang ini ya, proporsi kos asrama ini ya. Nah, inilah yang kita pakai. Oke, saya penasaran gimana bedanya ya. Print, summary, tinggal Winril. Maaf, agak kurang sehat. Nah, ternyata lebih banyak kos asrama itu di ITERA daripada di Winril ya. Nah, kita akan lihat bener nggak si Winril ini memang lebih dikit mahasiswa yang ngekosnya daripada ITERA. Nah, karena kita di sini
Tadi kan kita udah pakai satu arah ke kanan ya, maka sekarang kita pakai satu arah ke kiri. Nah, kalau satu arah ke kiri, maka bentuknya jadi seperti ini ya. Nah, ini yang eh, kita harus perhatikan. Kalau misalnya kita pakai satu arah ke kanan lagi, berarti kan itera lebih besar dari Winril ya. Nah, maka ini menjadi yang ini. Ya, ini anggaplah P ya. Atau kejauhan saya. Ya, karena sama saja. Jadi, kita pakainya kasus yang ini. Maka P1-nya, ya ini P1 ya, di konteks kita sekarang, itu jadi itera, P2-nya Winril. Tapi kalau yang lebih kecil, berarti P1-nya Winril, P2-nya itera. Nah, itu yang harus diperhatikan. Nah, kemudian, nah, jadi sekarang kita bisa mendefinisikan hipotesis kosong dan alternatif di sini. Nah, tadi kita udah pakai heading 1 untuk ini ya, uji hipotesis 2 populasi independen proporsi ya. Heading 2 itu adalah hipotesis kosong hipotesis alternatif. Nah, ini saya mau pakai source saja. Oke. Nah, jadi di sini ternyata kita bisa langsung saja ya menuliskan seperti ini, bentuk selisih slash H0 di sini. Tadi ingat ya, kita pakai yang ekor kiri, berarti lebih kecil. P Winril itu lebih sama dengan P itera. Itu ya. Atau apa? Bentuk kok bentuk selisih? Bentuk persamaan, sorry. Bentuk selisihnya H0 Winril itu kurang itera sama dengan 0 gitu ya. Nah, terus hipotesis alternatifnya sekarang. Nah, ini yang tadi harusnya bukan digabung seperti ini ya. Harusnya kan berarti yang ini ya. Yang ini saja kita pakainya kan. Nah, itu harusnya yang ini. Ya, hipotesis alternatifnya sama untuk pertidaksamaan berarti ya. H1 P Winril lebih kecil dari P itera. Yang ya, ini yang bentuk pertidaksamaan, ini yang bentuk selisih. H1 P Winril kurang P itera lebih kecil dari 0 ya. Nah, kita lihat visual. Nah, bentuknya seperti ini ya. Nah, itulah hipotesis kosong dan alternatif kita. Kita lanjutkan ke
memilih distribusi statistik wilayah kritis dan titik kritis ya. Nah, di sini alfa yang kita gunakan adalah 0,1 ya. Distribusi statistik statistik kritis dan wilayah kritis dulu ya. Ya, wilayah kritis dan titik kritis atau statistik kritis. Nah, kita di sini menggunakan alfa 0,1, kemudian nilai kritisnya atau wilayah kritis, titik kritisnya itu dari, nah ini Z critical prop atau bisa juga left tail ya, langsung. Jadi tidak usah satu tail kiri gitu, terlalu panjang. Q-norm, nah ini langsung nilai alfanya ya. Ini alfa sudah. Nah, kita ganti dulu. Ini ya jadi 0,1. Q-norm alfa. Nah, ini adalah nilai kita ya. Q-norm alfa Z. Nah, ini ya. Belum ya. Z critical prop. Nah, ini ya negatif 1,28 itu ya. Nah, ini adalah nilai yang kita akan bandingkan dengan hasil dari pengujian ya. Statistik ujinya. Nah, selanjutnya kita menghitung statistik uji ya menggunakan fungsinya. Nah, kita buat fungsinya. Jadi fungsi uji hipotesis UH 2P independen proporsi. Kita kasih HT pop ya, prop proporsi 2 pop independen. Function kita butuh P1 head, P2 head, N1, N2. Kurung kurawal. Nah, kita hitung dulu proporsi gabungan ya. Proporsi gabungan itu adalah P yang ini ya. Nah, proporsi gabungan itu kita kasih namanya P pool gitu ya. Pool proportion. Ini kan sama dengan ya supaya kita pakai variabel yang ada di sini saja, maka kita sesuaikan rumusnya ya. Ini kan sebenarnya jumlah dari perkalian iya, ini sebenarnya kan frekuensinya ya. Kita kalikan proporsi dengan si jumlahnya dibagi dengan total jumlahnya gitu kan, sama saja. Nah, ini adalah proporsi gabungan, baru kita masuk ke standar error. Nah, standar error ini keseluruhan yang di penyebut gitu ya. Maka ini SE square root. Nah, P pool ini yang ini itu adalah bagian sini. Ya, P pool kali 1 kurang P pool. Ya, dikali 1 per N1 tambah 1 per N2 ya. Bisa juga seperti itu. Nah, baru setelah kita punya itu ya, kita punya standar error, menghitung nilai Z. Z hitung kita adalah P1 head dikurang P2 head dibagi SE. Nah, kita akan return Z hitungnya. Nah, kita jalankan, maka kita sudah punya dua fungsi ya. Nah, selanjutnya adalah kita mendeklarasikan variabel masukannya. Nah, jadi kita akan mengambil, tadi kan, tadi sudah di atas ya, mana?
Nah, ini ya, kita kan tadi sudah menghitung ya proporsi masing-masing kampus itu yang tinggal di kosnya berapa. Nah, maka kita akan ambil nilai ini saja ya. Nah, nilai itu saja. Caranya ya, mengambil nilai proporsi mahasiswa yang mengekos untuk Winril dulu ya. P Winril gitu ya. Summary, tempat tinggal Winril, kita pipe, kemudian filter saja yang nah, ini pakai yang ini ya, backtick ya, yang sebelahnya satu, karena dia sudah jadi kolom, bukan dideklarasikan di awal, kan ada spasinya gitu ya, ada karakter yang tidak lazim gitu ya, yang tidak digunakan, ini kayak dash, underscore, nah itu nggak usah pakai backtick lagi. Kita pilih yang ininya kos asrama, nah ini bisa kita pakai pool gitu ya, untuk ngambil nilai di proporsinya gitu ya, cuman untuk yang tipe asrama saja. Ini kita copy, bisa untuk Itera gitu ya, diganti. Nah, ini sudah siap nih. Nah, ingat yang jadi satu itu sekarang Winril, yang dua lupa, sorry. Ini Itera. Diganti. Nah, jadi ini Winril jadi satu, Itera jadi dua ya. Nah, maka sekarang untuk yang N-nya ya. Nah, N-nya itu sebenarnya di sini oke. Nah, si fungsinya bisa kita siap gunakan. Jadi untuk yang sekarang saya akan menggunakan metode yang mendefinisikan langsung dari variabel di fungsinya ya, biar kita nggak bingung. Menghitung statistik uji. Nah, kita tempatkan jadi variabel zprop itera winril ya, kita pakai ht, sorry. Nah, ini ya. Nah, saya akan definisikan untuk tiap-tiap variabel bawaan. Berarti kan tadi kita punya p1 head ya, sama dengan, nah ini baru pakai sama dengan ya. Ini kan p itera ya, p itera, koma, p2 headnya. Ya, harusnya di sini. Nah, makanya ini salah ya, sorry. Nah, jadi di sini ada fatal error. Ternyata setelah dikaji lagi, P1-nya ini harusnya Winril ya. Kan di atas juga seperti itu. Ya, ini harusnya jadi satu, ini dua. Nah, di sini saya tidak konsisten ternyata. Saya malah memasukkan nah, P1 headnya malah Itera, harusnya kan Winril ya. Oke, sudah, nanti diperbaiki. Nah, ini sangat berpengaruh. Kita akan lihat ya, hasilnya pasti akan beda. Kemudian N1-nya itu kita ambil dari length ya, panjang dari ini kan jumlah sampel ya, ukuran sampel. Data Winril juga bisa harusnya ya. Tidak usah langsung ke
kolomnya. Nah, kita lihat. Ya, mohon maaf, ternyata harus ke kolomnya ya, nggak bisa kita hanya. Kalau length data saja itu jadinya jumlah variabel. Ya, nih saya sudah coba length data WinReal, kita glimpse data WinReal. Nah, jadinya panjang kolomnya ya, kalau length dari uh, table-nya saja. Nah, jadi kita harus address si kolomnya langsung. Nah, ini kalau kita gunakan. Oke. Oh, sorry, ini kan ini kebalik lagi. Nah, ini yang benar harusnya ya. Nah, bisa kita lihat negatif kan hasilnya. Nah, maka hasilnya apa? Tanpa di ini panjang-panjang seperti ini, ya kita bisa bandingkan. Kalau dia lebih kecil daripada Z critical yang, nah ini ya, proporsi left tail, ya sudah, berarti harusnya kita menolak hipotesis kosong. Artinya apa? Yang tinggal di kos-kosan atau asrama itu memang lebih banyak di ITERA dibandingkan WinReal. Seperti itu. Oke, terakhir untuk uji hipotesis dua populasi dependen ya. Nah, di sini kita sebenarnya secara teknis itu melakukan hal yang sama dengan uji hipotesis satu populasi. Karena statistik yang diuji adalah perbedaan nilai sampel. Biasanya berbentuk sebelum dan sesudah, tadi di awal sudah banyak ya. Nah, di sini kita menggunakan dataset fiktif ya, supaya lebih karena kita tidak punya data awalnya saja. Nah, pertama di sini kita membuat dulu seed ya. Nah, seed itu adalah angka acak yang kalau kita atur di awal hasilnya akan bisa direproduksi ya, bisa dibandingkan. Nah, jadi bisa dibuat di kemudian hari, itu istilah lainnya ya. Nah, kita gunakan 1, 2, 3. Bebas sebenarnya ya, tapi kalau kalian ingin mengikuti tutorial ini ya harus sama nilainya. Ukuran sampelnya kita ambil 12. Nah, kita buat misalnya ada data biaya transportasi harian mahasiswa gitu ya, sebelum ada program Puskampus. Nah, biaya sebelumnya. Nah, ini run if ini untuk membuat acak ya, minimal 2000, maksimalnya 2000, 25.000 gitu ya. Ya, dia akan mengambil nilai acak sebelum dengan batas 2000 sampai 25.000 sebanyak 200 kali ya, dilihat dari N yang ini. Nah, sekarang kita pakai yang sesudah. Nah, kita running. Oke. Ada yang error. Oh, kita belum mengatur dari atas ya mungkin. Nah itu ya. Kan kelihatan ya. Harus berurutnya. Kemudian kita menggabungkan kedua data, kedua variabel lah ya. Jadi satu data frame, data biaya, data frame. Nah, ini ada kolom mahasiswa,
itu 1 sampai N. Kemudian biaya sebelum itu adalah biaya sebelum yang kita tadi sudah bikin. Biaya sesudah itu biaya sesudahnya. Nah, kita sudah punya data frame baru. Nah, ini ya, data biaya. Nah, ada nih ya. Nah, kita akan lihat bagaimana perbedaannya ya. Nah, ini kita bisa menampilkan head atau enggak glimpse ya. Tampilkan beberapa baris pertama dari data. Head, data, biaya. Nah, itu ya. Ya, samakan ya hasilnya ya. Nah, ini terbukti kalau kita pakai sheet ya. Ini saya nggak pernah bikin, nggak pernah siapin sebelumnya ya, baru tadi bikinnya. Ya, hasilnya sama. Nah, ini penjelasannya ya, bisa kalian lihat. Kemudian menyatakan hipotesis kosong dan alternatif. Nah, sekarang kita fokus ke rata-rata perbedaan nilai. Jadi, dari dua variabel biaya sebelum dan biaya sesudah ini, kita hitung dulu selisihnya. Nah, baru kita hitung rata-ratanya. Kalau selisihnya itu lebih kecil, maka kita bisa bilang, oh ternyata biaya program bus itu menurunkan biaya perjalanan mahasiswa gitu ya. Kalau selisihnya tadi saya bilang apa? Kalau selisihnya negatif ya. Kalau selisihnya positif ya berarti malah naik gitu ya setelah ada program bus. Nah, kita akan lihat kalau dia positif atau negatif itu benar tidak positif atau negatif itu secara keseluruhan. Nah, ini kita akan lihat apakah biaya transportasi harian mahasiswa berkurang setelah adanya program bus kampus ya. Nah, jadi di sini kita menggunakan, ini alfanya 20% sekarang ya. Jadi, ini kepencet ya. Nah, ya. Nah, jadi di sini kita menggunakan alfa 20%. Alfa 0,2, Z kritisnya diambil dari kinom nilai alfa tersebut. Lalu ini wilayah kritisnya opsional ya. Nah, kita punya mohon maaf, Z kritis kita negatif 0,8 ya. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan wilayah dan titik kritis, kita membuat fungsi uji hipotesisnya, yaitu uji hipotesis dua populasi dependen ya, HT min pop pop dep ya, kan dependen ya. Apa saja yang kita butuhkan? Nah, ini ya. Sama dengan uji hipotesis satu populasi ya. Kita cuma butuh rata-rata tunggal. Kemudian simpangan baku dari rata-rata tunggal ini tadi kan selisih ya. Ini simpangan baku dari selisih tadi. Nah, ini kita kasih X bar underscore delta, SD underscore delta, dan N. Kurung kurawal. Kita ngitung dulu SE-nya ya. Square root dari, bisa langsung ya, SD delta pangkat 2 dibagi N kurang 1. Ini bisa juga nggak pakai kurung sih ya di atasnya ya. Nah. Kemudian kita hitung yang Z-nya sekarang.
X bar delta dibagi, nggak usah di ini ya, langsung aja SE return Z hitung, jalankan. Nah sekarang kita bisa gunakan, nah kita hitung ya. Nah kan tadi kita harus bikin perbedaan ya, selisih ya. Nah kita gunakan tidyverse juga ya, kita gunakan paket tidyverse ya, menghitung selisih nilai data biaya. Nah kita timpa dengan data biaya yang ada kolom baru, yaitu mutate selisih misalnya ya. Nah ini karena tidak mengandung ya, bisa mungkin ya pakai, saya coba ya pakai petik 2 biaya sebelum dikurang, nah atau enggak ini biaya sesudah kali ya. Biaya sebelum. Nah kemudian kita menampilkan ya, ya boleh mau pakai glimpse juga harusnya bisa ya, data biaya. Nah sekarang bentuknya jadi seperti ini. Nah gitu ya, selisih harusnya sebelum dikurang sesudah dikurang sebelum ya, lupa saya. Nah kemudian kita menghitung statistik ujinya ya. Z hitung 2 pop dep ht min 2 pop dep. Nah kita pakai yang yang diperjelas ya. Nah, ini langsung dari data biaya kita hitung perbedaannya. Nah kalau tadi kita pakai selisih ya, nah kita pakai selisih, langsung pakai autocomplete, dikasih tab aja, juga sama. Kemudian nah ini juga bisa end row ya, lupa saya, data biaya. Nah kita lihat berapa nilai negatif 0,5. Nah kita bisa langsung membandingkan dengan kritis kita. Mana tadi ya, Z kritis tadi ya, Z kritis negatif 0,8, sementara kita punya negatif 0,5. Nah karena tadi kita pakainya yang one tail ya, lebih kecil, maka kalau kita bayangkan ya, nah, saya bisa juga pakai gambar dari modul 5. Oke. Nah kita pakai yang ini kan ya. Berarti 0,5 0,8 itu menjadi yang merahnya ini ya, garis merah. Kemudian yang kita lihat adalah 0,5 punya kita yang kita bandingkan. Ya, posisinya pasti di mana ini? Posisinya pasti di sebelum sini kan ya. Nah, artinya apa? Dia masuk ke area gagal penolakan ya. Maka di sini kita punya kesimpulan bahwa biaya mahasiswa itu sebenarnya nggak nurun banget ya secara statistik. Itu cuman kebetulan gitu ya, ada misalnya kita harus hitung sebenarnya ya, min data mahasiswa data
biaya. Nah, ada selisih 397 tuh ya, lebih kecil. Nah, ternyata selisih tersebut secara statistik tuh nggak signifikan gitu ya, dilihat dari ininya, apa, kok nggak kelihatan tadi ya, dilihat dari posisi statistik uji dengan kritisnya gitu. Nah, artinya di sini kesimpulan kita adalah gagal menolak hipotesis kosong. Biaya mahasiswa sebelum dan sesudah adanya program BUS kampus tidak berubah. Itu. Oke, saya harap di sini kita bisa eh, sama-sama memahami ya bagaimana cara melakukan uji hipotesis di eh, R. Nah, silakan kerjakan aktivitas-aktivitas mandirinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.